Ada salah satu cara yang dapat dilakukan dalam berlatih presentasi atau public speaking, yaitu menggunakan pendekatan atau teknik yang disebut ad-libbing, ya. Di mana dalam durasi waktu tertentu yang dibatasi, kita memilih sebuah objek, kemudian silakan bercerita tentang objek tersebut dalam durasi waktu yang kita pilih untuk berlatih. Apa manfaat dari melakukan teknik ad-libbing ini? Yang pertama adalah membantu mereka yang sedang berlatih atau belajar presentasi atau public speaking untuk memperkaya kosakata. Yang pertama, sehingga dengan kosakata yang kaya akan ada peluang bagi dirinya untuk bisa menghindari sebuah momen yang disebut blank. Tiba-tiba bengong, tiba-tiba terdiam, nggak tahu mau ngomong apa, karena dengan adanya ad-libbing ini akan memaksa dirinya untuk terbiasa berbicara. Yang kedua, membantu mereka yang sedang berlatih ad-libbing ini untuk meredam atau bahkan menghilangkan yang disebut dengan the filler words, yaitu kata-kata yang tidak dibutuhkan seperti anu, apa namanya, dan sebagainya macamnya. Nah, beberapa hal atau yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan ad-libbing adalah yang pertama, saat kita bicara, hendaknya bicaranya mengalir saja. Kalau memang tiba-tiba ada sebuah objek, sebuah topik yang memang kita tidak tahu, boleh sambil menyampaikan bahwa oke, untuk hal ini saya tidak tahu, maka nanti akan kita eksplor lebih lanjut dalam latihan ad-libbing berikutnya. Bisa seperti itu. Yang terpenting adalah terbiasa untuk mengeksplorasi sebuah objek, sebuah topik tertentu, sehingga lama-kelamaan itu akan membantu seseorang yang sedang belajar public speaking atau presentasi memiliki runutan struktur yang dapat diterima. Nah, karena bisa jadi ketika kita menceritakan suatu objek tertentu untuk latar belakang audiens yang berbeda, maka pendekatannya pun berbeda-beda. Karena dengan latihan ad-libbing ini juga menstimulus diri kita untuk memperkaya kosakata. Jadi, beda audiens bisa jadi beda pemilihan kata-katanya. Yang terbiasa dengan formal mungkin akan dibawa dengan formal, tapi yang mau dibawakan dengan casual itu juga tentunya nanti akan menyesuaikan. Hal ini sangat menarik karena dalam sebuah wawancara, salah seorang komedian ternama di Indonesia, yaitu Bang Alfiansyah Komeng, ya, itu dalam sebuah kesempatan wawancara pernah ditanyakan bahwa dirinya untuk bisa menjadi pelawak dan memiliki bahan lelucon atau bahan lucu-lucuan, itu ternyata setiap hari secara konsisten berlatih menggunakan teknik atau pendekatan yang mirip. Yaitu apa? Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan pilih satu objek, pilih satu topik, dan kemudian yuk silakan temukan lawakan dari objek yang dipilih. Nah, maka dengan kita sering berlatih seperti ini, itu juga akan memperkaya kosakata kita. Plus, secara tidak sengaja, ini juga akan membantu diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih gemar membaca untuk memperkaya kosakata, ya. Maka, sekali lagi, ini merupakan teknik yang dapat digunakan dan ini bisa dilakukan secara mandiri, ya. Kalau dulu ada ungkapan, berlatihlah melakukan presentasi atau public speaking di depan cermin, tapi kalau zaman sekarang bisa juga kita menggunakan perangkat telepon pintar atau smartphone kita, yaitu dengan cara direkam. Dan setelah direkam, maka kita akan bisa melihat hasilnya yang itu bisa kita evaluasi. Evaluasinya gimana? Mungkin, oh, misalkan di bagian sini kayaknya kata-katanya agak kurang tepat. Atau misalkan, oh, pada saat menggunakan kalimat atau pernyataan seperti ini, intonasi yang kita pilih pada saat latihan ad-libbing ini nampaknya akan lebih sesuai kalau digunakan dengan intonasi yang seperti apa. Nah, maka kaidah yang perlu kita perhatikan adalah pertama, mau untuk mengeksplorasi, yang kedua adalah perbesar rasa ingin tahu. Selamat berlatih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.